Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada. Jadi saya habis memantau situasi keadaan bahwa tidak ada yang namanya kehidupan ketika saya melihat daripada lokasi di situ tepat sawah Cikaden. Yang baru panen ya, baru mendapatkan ya lumayan aja lah, ibaratnya sekilo 2 kilo beras ya. Nah jadi sahabat, kita langsung saja, di mana saya ini kan ketika mereka yang namanya menyekap, bahasanya menghasut Pak ya, menghasut daripada si perempuan itu. Jadi perempuan itu kalau Cik Raden lihat, memang dia ini sudah dikatakan digendam. Makanya kemarin saya sempat sampaikan, gendam ini yang dilakukan sama Mat Loreng, di mana itu dimasukkan salah satu kekuatan energi yang luar biasa. Pengaruhnya luar biasa ya. Kenapa? Karena di situ saya lihat di mana Mat Loreng ini memasukkan yang ada di belakang, di badan si perempuan itu seperti barang. Nah barang itu ketika masuk di badan dia menyatu, dia tidak bakal yang namanya percaya omongan orang lain. Ini hebatnya. Makanya dia nurut kata si Mat Loreng. Kata Mat Loreng A, ya A. Kata Mat Loreng ya B, ya B. Itu hebatnya si gendamnya Mat Loreng ini ya. Karena dia menggunakan bahasanya bersekutunya itu, terhubungnya itu kekuatan-kekuatan lah, seperti kiprit kartubi lah ya bahasanya. Makanya aneh ya, setelah saya simak bahaya, makanya saya coba kemarin, saya tali, saya ikat, saya pengen keakuratannya, dia nggak bisa jujur sekali. Memang dia bisa saya sukmanya saya tarik, tapi itu pun hanya sebatas dia menurut saja. Tapi kalau untuk dia mengucapkan, untuk mengatakan, sudah dikunci dengan kekuatan yang ada ditanamkan di tubuh dia, si perempuan itu, dari Mat Loreng. Luar biasa sahabat ya. Nah ini jadi mudah-mudahan sahabat ya, kalian ikuti, kalian simak dengan perjalanan Cik Raden. Mudah-mudahan saya bisa melepas itu dengan pelan-pelan, walaupun itu mungkin nanti saya akan mendapatkan suatu solusi, cara untuk mencabutnya biar dia bahasanya itu selamat ya. Mungkin syukur-syukur dia nanti akan bisa sadar ya. Tapi ya memang ekstra kerja yang benar-benar Cik Raden yang penuh, benar-benar mengeluarkan energi-energi khusus istilahnya. Artinya Cik Raden harus ritual-ritual khusus. Nah disinilah tantangan Cik Raden, liciknya Mat Loreng sama si Prabu ini. Mereka sudah menggunakan cara-cara kejahatan itu, menggunakan tangan-tangan orang. Nah, itu luar biasa ya. Karena dia sudah tahu kekuatan yang ada di Cik Raden, tahu sendiri ya. Cik Raden segala pusaka, segala ini memang memiliki, tapi ketika Cik Raden lihat, rasakan dengan adanya yang mereka lakukan ini, ya mau tak mau Cik Raden selalu waspada. Karena waspada itu bukan berarti Cik Raden merasa seolah-olah di sini mengatakan itu benar-benar musuh, tidak. Tapi mereka ini bagaimana caranya, saya punya niat, punya inisiatif, punya pemikiran. Walaupun mereka ada dari sisi kita lihat jahatnya, siapa tahu ada sisi baiknya ya. Itu saja harapan kita, karena kita bukan tugas kita yang namanya membunuh, tapi tugas kita ini bagaimana caranya dengan berjihad. Tadinya orang jahat bisa sadar, ketika sadar dia bisa istiqomah, ketika istiqomah dia bisa menjalankan yang namanya kehidupan yang lebih baik. Nah karena ilmu-ilmu yang ada di mereka ini, yang dia dapat ini bukan ilmu-ilmu untuk mengajarkan kebaikan, yang ada juga ilmu-ilmu sesat
Makanya disebut ilmu hitam, karena kesesatan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi sahabat-sahabat, saya singkat saja, perlu saya iklan sebentar ya. Jadi kalau sahabat-sahabat perlu yang namanya seperti pesan madu langsung sama Cik Raden, itu harganya 300, itu dapat 6 ya. 400 itu dapat 8. Tapi ditambah lagi yang namanya bonus seperti minyak pemikat ya. Cik, apa aja sih 300 dapatnya? Kok bisa dapat 6 terus tambah lagi minyak pemikat? Nih, ini 1 ya. Tambah minyak keraton 2. Tambah sari serbuk ajaib jadi 4. Tambah garam asma yang artinya ruqyah sudah kita doakan, jadi sudah 5. Dan madunya itu 2, jadi 7. Kalau katanya yang 400.000 itu gimana Cik katanya? 400.000 itu beda, hanya madunya dapat 3. Ininya 2, jadi 5. Tambah ininya 1, jadi 6. Tambah lagi sari serbuknya 1, jadi 7. Tambah lagi yang namanya ini minyak pemikat, jadi 9 semuanya. Nah, yang 2 itu cuman hanya ibaratnya sari serbuk aja 2. Serbuk 2, madu 3, minyak keraton 1, garam asma 1, sama minyak pemikat 1. Jadi 9. Cukup 400.000 saja ya. Berlaku sampai kapan itu Cik? Selagi Cik Raden masih kalian lihat tayangan dengan kesetiaan kalian menjadi anggota member Cik Raden, itu Cik Raden berikan. Tapi kalau yang belum menjadi anggota member, itu langsung Cik Raden masukkan menjadi anggota member ya. Anggota member maksudnya menjadi anggota Cik Raden di grup Cik Raden khusus. Jadi keistimewaan itu benar-benar Cik Raden kasihkan kepada sahabat-sahabat, Cik Raden berikan, di mana kalian setelah memesan, setelah yang namanya kalian order dengan apa yang Cik Raden sampaikan ini, itulah yang Cik Raden ciptakan, bagikan, biar kalian itu benar-benar staminanya stabil, sehat, jasmani maupun rohani ya. Kalau kurang jelas hubungi saja WA Cik Raden di nomor 0821 5006 3346 ya. Kalau artinya kalian masih ada suatu seperti konsultasi atau bagaimana, Cik Raden sering mengulas, mengatakan Cik Raden sudah siap dalam pengobatan ini, pengobatan jarak jauh, artinya penyakit medis maupun non medis, artinya yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Insya Allah ketika kalian berobat, artinya kemana-mana, ke dokter, ke rumah sakit tidak kunjung sembuh, bahkan kalian sudah menemukan salah satu dukun-dukun apa gimana masih tidak sembuh penyakit itu, silahkan konsultasi, bahkan secara gratis pengobatan. Insya Allah ya, kita lihat nanti bagaimana cara pengobatan itu, nanti kalian bisa lihat bahkan ketahuan penyakit itu atau bisa kita sembuhkan atau tidak. Tapi yakin saja, saya bukannya berarti saya mengatakan seperti ini, insya Allah dengan amanat yang saya jalankan ini menjadikan suatu pertolongan jembatan saya ketika saya hidup di alam dunia, itu memang saya nyatakan senyata-nyatanya. Nah, jadi kita mau jalan, mudah-mudahan perjalanan kita tidak ada kendala, karena kita pengen memastikan lahan kita tadi di sana, sawah kita nggak ada masalah. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu tempat yang namanya apanya itu Cik Raden, ajang, di mana kita akan kau habis dia. Disinilah kita harus memberikan suatu titik terang yang jelas ya. Ada suara Astagfirullahaladzim lihat
Ternyata kau di sana, Suara Ciraden. Mat Loreng. Mati kau hari ini. Mat Loreng ada di sini rupanya. Berarti dugaan saya benar. Berani-beraninya Dia kau sudah menginjak masuk lahan persawahan tanah kekuasaanku. Ciraden. Hah? Mau ngapain dia ke sini? Tumben-tumbennya bagaimana ini men? Kok bisa dia ke sini-sini? Hah? Musnah kau hari ini. Brengsek kau ini. Kita samperin saja. Kau nyari mati, Ciraden. Hah? Saya memang sudah siap. Iya. Jangankan kematian, kehidupan pun memang saya sudah siap. Karena sudah dilahirkan ke muka bumi ini, saya sudah siap segala-galanya. Ya. Ingat. Kenapa? Di mana kau, Ciraden? Hmm. Akan ku cari terus. Ya, saya nggak bakal lari, Mat Loreng. Yang jelas, saya minta sama dirimu, Mat Loreng. Ketika saya mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan nyata, rupanya kau semakin lama memang semakin jahat. Aku memang jahat, Ciraden. Iya, justru itu saya akan bicara baik-baik kalau memang bisa baik-baik. Saya minta dengan adanya wanita itu kau gendam, kau masukkan ke tubuh dia. Sampai kau bisa memperdaya dia, sampai apa kata kau, dia nurut sama kau. Hah? Betul itu. Terus Tapi jangan sekali-kali kau mencabut dendam. kenapa emang? Kenapa? Karena wanita itu bisa-bisa akan mati sendiri, Ciraden. Oh jelas. Mati gimana maksudnya? Dia pasang sebagai tumbal. Astagfirullahaladzim. Luar biasa kau Mat Loreng. Saya minta Mat Loreng, lepaskan gendam itu karena gendam itu akan berbahaya. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia pengikutku, Ciraden. Oh, berarti ketika yang namanya menjadi salah satu golongan kalian, bahkan kau mengatakan itu akan menjadikan tumbal. Ya, Berarti kan prewang-premawangmu minta yang namanya salah satu korban. betul. Wah, ini nggak beres. Malore, ini nggak beres nih Malore. Men, hati-hati men. Nanti kau jadikan korban juga, Ciraden. Apa maksud kau? Kalau kau mampu, kau bisa nggak masalah. Yang jelas saya pengen bicara baik-baik dulu. Karena dia wanita tidak berdosa. Saya tahu. Selama ini, namanya dia polos. Ketika kau iming-imingi, mungkin dengan bagi hasil, mungkin di situ ada suatu tujuan mendapatkan suatu bagian nilai rupiah. Betul. Tapi di samping itu, dengan kepolosan dia, ketika kau hasut, seolah-olah itu menjadikan suatu kekuatan, tapi kau perdaya supaya dia bisa apa kata kau nurut. Jahat kau nih. Jahat kau nih. Kau. Astagfirullah, memang nggak bisa dibiarkan kau Mat Loreng. Saya pengen tahu dari tadi kau ini selalu dibiarkan. Jangan kau merasa hebat Mat Loreng. Keluarkan ilmu kau. Kau menjadi tumbalnya juga. Dirimu, kalau memang maunya seperti itu, dirimu akan saya tumbalkan Mat Loreng. Kalau bila kau tidak mau nyambut, ini rasakan ini. Kalau mampu, Ciraden. Rasakan ini. Kau, lebih baik kau katakan saja, men, sini men, kita men, hati-hati men. Nggak bisa dibiarkan dia di sini. Iya, dia akan mau saya habisi sekarang ini. Kau yang kuhabisi, Ciraden. Kalau memang nggak bisa diajak baik-baik lagi. Hah? Tidak ada guna kau, Ciraden. Hah? Kau jangan bersemboyan seolah-olah kau paling gagah, paling hebat di Betul, sini. aku Hah? memang sakti, Ciraden. Iya, oke.
Kalau kalau memang dirimu sakti, kalau memang dirimu hebat, itu sayang kesaktianmu, kehebatanmu kau jalankan yang namanya itu jalan-jalan yang gelap, ya. Tapi ingat kau sadar, ya. Suatu masa, suatu saat, dikala kau masih yang namanya menjalankan kehidupan yang lebih tidak baik dipandang oleh masyarakat umum, itu akan kau menerima, kau akan metik yang namanya cilaka, kerugian, kesusahan dirimu. Itu menurut kau Ciraden, menurutku baik jalanku. Memang otakmu sama Prabu hampir sama. Iya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kau punya pedoman bukan berdasarkan untuk menata kehidupan yang baik. Kau lihat, kenapa kau ganggu-ganggu lahan saya? Kenapa kau harus rampas lagi yang namanya sawah untuk anak keluarga saya, istri saya, semua keluarga saya itu kau ambil. Sedangkan saya menanamnya mendapatkan sekilo 2 kilo. Tapi kau paksa, kau rampas, kau ketika mereka mengadu sama saya, kau sudah mengacak-ngacak lahan sawah saya. Betul. Maksud kau apa? Ya aku juga pengen makan Ciraden. Kalau kau mau makan, jangan punya orang. Jangan hak orang kau ambil. Memang kau ini biadab kau ini. Hah? Ya, siapa yang kuasa itulah yang mendapatkannya Oh, Ciraden. oke. Kata kau seperti itu. Sekarang kita buktikan saja. Kata kau memang hebat, kau paling kuasa, paling gagah. Itu menurutmu. Nih, rasakan ini. Bicara kau. Memang nggak bisa dibiarkan kau. Akan kutempelkan kau di batang kelapa itu. Nempel kau. Lepaskan Ciraden. Hah? Kau bersemboyan. Kau merasa gagah, merasa hebat. Kita perjanjian saja. Bagaimana? Saya sudah baik-baik tadi, Mak Loreng. Saya minta jangan kau racuni orang yang tidak berdosa. Iya. Jangan kau beranggapan ilmumu itu akan membuatmu bahagia. Kalau kau mau, itu gendam kau cabut. Baru perhitungan kita, penyelesaian kita tuntaskan. Iya. Tidak bisa. Dia sudah menjadi pengikutku Ciraden. Dia akan membasmi kau juga. Oh, niat busukmu seperti itu rupanya. Iya. Kalau kau cabut gendam itu, dia akan mati. Percuma kau. Saya bukan nggak mampu, nggak bisa mencabut dia. Iya. Iya. Tapi Tapi dia akan mati Ciraden. justru itulah saya pengen bicara sama kau. Wanita itu, perempuan itu, memang ketika bertemu sama kalian, kalian hasut. Disitulah saya ada jiwa membangkitkan saya untuk menyelamatkan supaya dia jangan sampai masuk ke lembah-lembah hitam seperti kalian. Itu menurut kau Ciraden. Menurut kami, jalan kami bagus, lurus. Sadar kau, Mak Loreng, sadar kau. Hah? Lepaskan aku. Hah? Ya oke, saya lepaskan. Tapi dengan perjanjian dulu. Kalau kau mau ikut perjanjian saya, oke, saya lepaskan. Kalau kau nggak mau, Kencang sekali nih. Lepasin Ciraden. ya. Kurang ajar kau. Saya sudah katakan, Mak Loreng, saya bukan nggak bisa, bukan nggak mampu untuk menghabisi kalian. Ya, kecil bagi saya. Tapi kenapa kalian selalu namanya membuat keonaran-keonaran, bahkan selalu yang namanya
melakukan kejahatan. Nggak ada Kau yang guna kau seperti habisi, itu. Raden. Kau yang kau habisi. Kau yang akan kulenyapkan. Ayo kau. Ah, Kamu sadar nggak? aku tidak akan sadar. Lepaskan ini. Oke. Sini kau. Brengsek kau, Raden. Jadi sini kau. Kalau kau memang nggak mau sadar, nggak mau melepaskan itu, sekarang satu pilihan. Kau bisa kalahkan saya, maka apa yang kau inginkan saya berikan. Tapi kalau kau belum bisa mengalahkan saya, jangan harap yang namanya keinginanmu akan terwujud terlaksana. Sudah. Aku akan mengalahkan kau, Raden. Terus? Kalau kau mampu, kalau kau bisa. Awas kau. Keluarkan semua kemampuanmu. Di mana kemampuanmu? Terus. Memang kau selama ini semakin lama dibiarkan. Memang nggak bisa dibiarkan. Assalamualaikum. 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 Bagaimana, Mat Loreng? Brengsek kau. Hah? Ya. Aku tidak akan menyerah, Raden. Ya bagus. Memang kau berarti kau lawan tanding saya dong. Katanya kau punya perewangan, punya kekuatan. Brengsek kau. Panggil kekuatanmu. Akan ku habisi kau, Ya, Raden. silakan. Saya sudah katakan. Kalau kau bisa mengalahkan saya, apa kau inginkan dari persawahan saya, lahan yang namanya pondok, padepokan saya? Silakan. Saya ikhlas. Iya. Tapi jangan kau mimpi semua itu akan kau bisa lakukan. 70% sawah itu sudah milikku, Raden. Bahkan petani tunduk kepadaku. Memang kau sangat jahat. Saya tahu semua petani-petani yang garap-garap di sana sudah bicara sama saya bahwa mereka terganggu olehmu. Ya, betul. Hentikan itu. Karena itu nggak baik. Mereka tidak bersalah, mereka tidak berdosa, mereka tidak tahu apa-apa, tapi kalian selalu yang namanya mengganggu orang-orang seperti itu. Ya, kalau mereka tidak nurut, mereka akan mati di tangan. Hebat kau. Ya, Berarti kau segala-galanya itu sudah mempunyai kekuatan yang lebih. betul. Oke, nggak masalah. Kalau memang itu mau kau. Sudah saya bilang, saya sudah katakan, kau bisa kalahkan saya, baru kau bisa semena-mena untuk apa yang kau inginkan. Sudah, gitu aja. Beres, selesai. Memang kau sakit, Raden. Tapi yang Tidak. mengalahkan kau, Mat Loreng nanti. Jangan terlalu kau berbicara seperti itu. Yang pasti kau buktikan. Kau panggil kekuatan. Astagfirullah. Allah. Allah. Mati kau, Raden. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kau tidak ada apa-apanya bagiku, Raden. Allah Akbar. Memang Kau belum seberapa bagiku, Raden. luar biasa kau punya kemampuan. Kau Sudah kukatakan aku sakti, Raden. kau memang hebat. Tapi jangan sombong dulu kau. Rasakan ini.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Di kau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jangan jumawa dulu kau. Hah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum mati juga kau Ciraden. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puas pengalaman lah puas ganjang nyaman. Oh, kau. Jangan kau merasa seolah-olah kau paling jago. Hah? Rasakan ini. Bangun kau, masih hebat. Bangun kau. Mana kekuatanmu? Kau sombongkan tadi. Kau katakan kau paling jago, paling hebat, paling sakti. Ya. Ya, itu pengakuanmu. Makanya jangan hidup di alam dunia ini kau sombong-sombong. Hah? Aku paling sakti. Ajar kau. Awas kau Ciraden. Kemana? Kenapa? Tunggu pembalasanku. Iya, Akan ku matikan kau. saya tunggu. Awas kau. Iya, saya tunggu. Awas kau Ciraden. Memang manusia seperti umat loreng ini tak ada guna, sobat. Sombong, sombong dan sombong. Biarkan saja. Mau kemana dia? Kita pengen tahu. Yang pasti, sahabat, saya harus menyelamatkan wanita itu supaya gendamnya bisa saya cabut. Mudah-mudahan ada pertolongan langsung dari Allah. Itu akan saya buka umat loreng baru. Saya lenyapkan dari muka bumi ini. Karena dialah bekerja sama Prabu. Memang sangat luar biasa atas kejahatannya. Untuk itu, sahabat, yang jelas, yang pasti, semuanya itu mohon doanya, karena ini udah kita waktunya sholat maghrib. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.